Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, rupanya soal isu tentang dugaan pencucian uang atau korupsi di Departemen Keuangan itu belum usai. Banyak hiruk-pikuk dan perdebatan, bahkan saling bantah di kalangan pejabat negara, bahkan terutama dari kalangan pengamat politik yang terkait dengan transaksi mencurigakan 300 triliun yang disampaikan oleh Mahfud MD dan juga oleh PPATK, sekalipun PPATK beberapa waktu yang lalu juga telah mengklarifikasi bahwa itu bukan korupsi. Tetapi lagi-lagi tanggal 17 Maret kemarin, pada Jumat kemarin, Mahfud MD, Menko Polhukam, menyatakan bahwa dugaan transaksi 300 triliun di Kementerian Keuangan itu kalau bukan korupsi dan TPPU atau dugaan pencucian uang, apa namanya, kata Mahfud MD, dan hal itu dimuat di Republika Online ya, yang kemudian yang kita coba untuk Republika Merdeka ya. Nah, karena dalam kaitan itu maka kita kemudian coba untuk membacakan berita terkait dengan pernyataan Pak Mahfud yang saat ini, yaitu kalau bukan TPPU atau korupsi terus apa namanya. Berita mungkin terkait juga nanti akan kita bacakan berikutnya juga dari Pak Mahfud terkait rencana rapat kerja Pak Mahfud dengan DPR soal tentang ini, yang mungkin akan juga anggota-anggota DPR akan menanyakan tentang soal aliran dana 300 triliun itu dengan Komisi 3 DPR yang bidang hukum. Transaksi tidak wajar senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan yang diklaim bukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi akan diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Oke, itu bukan korupsi, bukan TPPU, tapi apa namanya kalau ada belanja aneh, transaksi aneh, kok bukan korupsi, bukan TPPU, kata Mahfud MD. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab Menko Polhukam Mahfud MD saat sudah bertemu dengan Menteri Sri Mulyani. Mahfud sendiri saat ini masih berada di Australia. Mahfud mengaku enggan menjabarkan duduk persoalan transaksi tidak wajar di Kemenkeu ini karena masalah etika. Menurutnya persoalan yang sedang ditangani bersama Sri Mulyani ini harus diungkap secara bersama-sama. Kawan-kawan sekalian, sementara itu pada tanggal 18 Maret 2023, kita petik dari portal Gerwa News, dikatakan bahwa Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, diundang ke gedung DPR untuk menjelaskan pernyataannya mengenai adanya dugaan pencucian uang senilai 300 triliun di Kementerian Keuangan. Beliau siap membuktikan pernyataannya dan telah menyiapkan data otentik yang akan ditujukan kepada DPR, katanya. Perkara dugaan pergerakan dana gaib sebesar 300 triliun itu di Kementerian Keuangan masih belum diungkapkan secara jelas ke publik. Sebelumnya Menko Polhukam sempat membuat pernyataan bahwa pihaknya mendapat laporan adanya aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar 300 triliun yang sebagian besar terjadi di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai. Mahfud menyatakan kesiapannya untuk memenuhi undangan DPR dan membuktikan pernyataannya. Alhamdulillah, saya sudah tiba kembali di Jakarta setelah pertemuan bilateral dan multilateral di Melbourne. Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300 triliun di Kemenkeu. Beliau mengatakan bahwa masalah ini memang lebih baik dibuka di DPR sehingga lebih fair untuk semua pihak.
Masalah ini memang lebih fair dibuka DPR. Saya tidak bercanda tentang ini, kata Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR dan tidak akan mengubah pernyataannya terkait dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan tersebut. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan ke DPR. Senin saya standby menunggu undangan, katanya. Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah. Terima kasih. Kehadiran Menko Polhukam Mahfud MD di gedung DPR tentunya menjadi hal yang sangat dinantikan oleh publik. Dalam penjelasannya, kalau beliau diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan jelas mengenai dugaan pencucian uang yang di Kementerian Keuangan. Publik berharap agar kasus ini dapat diungkap secara tuntas. Kawan-kawan sekalian, demikianlah berita tentang dugaan korupsi dan pencucian uang di senilai 300 triliun yang diungkap oleh Menteri Hukum, Menko Hukum dan Keamanan, Polhukam ya, Politik dan Keamanan. Mahfud MD tentunya yang bersangkutan tidak asal bicara, karena beliau ada seorang pejabat Menko ya, Menteri Koordinator yang membawahi soal hukum, membawahi soal politik dan keamanan, pasti tahu persis apa yang dia mau. Apalagi dia juga seorang ahli hukum yang tahu tentang indikator korupsi, apalagi dia punya sumber-sumber intelijen dari intelijen keuangan dan macam-macam. Tentunya pasti tahu itu. Nah, karena itu tidak asal bunyi ya. Nah, masalahnya adalah apakah kalau itu memang sudah mengarah ke pencucian uang dan melibatkan begitu banyak orang di Departemen Keuangan, termasuk juga bisa saja itu tersenggol ke Menteri Keuangan misalnya. Atau juga paling tidak Menteri Keuangan tahu tapi sengaja melakukan pembiaran. Dan kalau terjadi melakukan pembiaran, kira-kira kenapa dia melakukan pembiaran misalnya, sehingga sampai diungkap oleh Pak Mahfud sendiri. Sementara dari Departemen Keuangan selama ini sunyi senyap saja, termasuk Inspektorat Jenderalnya tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, saudara sekalian, kita tentunya sangat berharap di tengah situasi ekonomi kita yang melambat, situasi rakyat kita yang susah, harga-harga pada naik, cari uang susah dan lain sebagainya. Sementara para pejabat kita melebihi gaya hidup, melebihi para pengusaha-pengusaha. Dan tentunya dengan gaji dan tunjangan yang sangat terbatas, yang rendah itu, tidak mungkinlah mereka bisa mengakses harga-harga buat keluarga istrinya, harga-harga tas yang ratusan juta rupiah, jam tangan yang ratusan juta rupiah, mobil mewah dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin sebagai seorang pejabat ASN kalau bukan karena kejahatan korupsi atau pencucian uang, merampok uang negara dari dalam. Bisa jadi karena mereka juga sudah dipertontonkan selama ini kehidupan para politisi yang sebetulnya juga terbatas, tetapi juga menampakkan pejabat-pejabat DPR dan lain sebagainya, ya juga karena mendapatkan uang yang banyak yang tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Misalnya partai-partai politik yang juga mungkin saja juga ikut terlibat di dalam perampokan uang negara ataupun mengumpulkan dana-dana ilegal melalui misalnya uang-uang haram dari dunia gelap, narkoba, peredaran narkoba, dunia gelap perjudian, dunia gelap prostitusi dan sebagainya, yang dimainkan selama ini di bawah permukaannya tidak banyak kita tahu. Tapi bagi di kota-kota besar seperti Jakarta dan sebagainya pasti tahulah siapa punya kasino ini, siapa punya ini, siapa punya karaoke yang mewah ini, di dalamnya ada minuman keras beredar, di dalamnya ada narkoba beredar, di dalamnya mungkin juga terjadi perdagangan perempuan yang ilegal dan sebagainya. Dan uang-uang itu yang kemudian sebagian disuportkan ke partai-partai besar atau menengah, menjadi sponsor-sponsor yang kemudian mengalir melalui jaringan politisi-politisi mereka. Nah, jadi oleh pejabat-pejabat ini juga tahu, dan mereka rupanya mungkin tergoda juga dengan melihat kemewahan para pengurus partai, para anggota DPR
para menteri-menteri ya, yang juga bersumber dari bukan dari ASN tetapi dari politisi-politisi. Dan ASN, sementara ASN gaji dan tunjangannya terbatas, sementara mereka bekerja di negara ini puluhan tahun lamanya. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu ya korup, dia melakukan korup, pencucian uang atau ikut merampok uang negara, dia hidupnya akan saja, dia tidak mengumpulkan uang yang besar. Nah, karena itu bisa saja ini godaan dari semua, dan itu baru Departemen Keuangan. Saya katakan bahwa seluruh departemen pasti ada, pasti banyak yang diembat, soal kecil besarnya saja yang berbeda. Dan bukan hanya di pemerintah pusat, saudara sekalian, ini sampai ke daerah-daerah. Kita lihat aja perilaku dan gaya hidup para ASN di daerah sampai ke pusat, ya, dari ke pusat, termasuk para politisi daerah sampai pusat. Saya kadang-kadang bayangkan dari mana mereka dapat duit seperti ini. Mereka dalam pemilu mereka berkong kali kong dengan penyelenggara tingkat PPK dalam satu periode saja dia bisa tampil punya mobil, punya rumah, padahal tingkat PPK saja kecamatan, belum lagi KPU dan lain sebagainya. Karena apa? Terjadi suap menyuap di dalam penyelenggaraan pilkada, pemilu legislatif maupun dan lain sebagainya. Nah, negeri ini sudah rusak. Kita perlukan pemimpin yang kuat, yang bisa membersihkan ini. Mungkin makanya kadang-kadang kita membandingkan dengan zaman Pak Harto. Pak Harto itu kalau menurut saya kelemahannya itu ya cuma itu, tidak bisa kita kritik terbuka, tapi sebetulnya pada batas-batas tertentu bisa aja. Tapi dalam hal membangun, menyayangi rakyat, menata kehidupan rakyat, ya, itu luar biasa udah. Pak Harto itu kekurangannya soal demokrasi aja, kebebasan berbicara itu pun masih ada batas-batas tertentu saja. Yang kemudian dia dianggap melibas PKI, kemudian anasir-anasir yang PKI maupun yang bersimpati itu melawan dia sampai terakhir tumpahnya. Yang lain yang tidak tahu apa-apa ikut-ikut. Itu aja soalnya sebetulnya. Dibanding saat ini tidak jelas program pangannya, impor gila-gilaan dan macam-macam, tipu sana tipu sini, bohong. Itu yang terjadi hari-hari ini. Karena itu mudah-mudahan di pemilu yang akan datang ini, dan ini hanya bisa selamat kalau rakyat ikut mengawal. Gak bisa kita hanya berharap di elit-elit tertentu saya ikut mengawal, gak bisa. Rakyat, kalau kalian mau berubah, kalau kita mau berubah semua, kita ramai-ramai mengawal pemilu, ya, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang kita berharap dari pemimpin itu dan rekam jejaknya dan kemampuan yang bersangkutan dan kejujurannya. Kita berharap memperbaiki negeri ini dan memperbaiki nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Nah, itulah kawan-kawan sekalian, demikianlah pada kesempatan ini kita tambahkan, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.